Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu wa minhum man la yu'minu bih. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-du'a mukhul ibadah. Wallahu wa rasuluhu alamu bi muradihi. Fa aqulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah jamaah semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih bisa melaksanakan lanjutan kajian kita, yaitu tentang doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah doa-doa yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan di ayat 126, 127 dan 128. Itu ada doa yang memang pernah dipintakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pada pertemuan kali ini kajian kita masuk kepada masih ada di dalam surat Al-Baqarah, yaitu satu doa yang sering kita ucapkan. Dan bahkan doa ini adalah doa pamungkas yang selalu kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 201. Kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jamaah semuanya, doa ini sering kita sebutkan atau sering kita ucapkan ketika di akhir doa. Karena dengan doa ini adalah disebutnya ada sebagian yang menyatakan bahwa doa ini adalah doa sapu jagat. Dan ini adalah doa pamungkas yang selalu kita ucapkan ketika kita ada tausiah dan sebagainya. Tetapi sebelumnya manusia itu terbagi menjadi dua golongan yang ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Sebetulnya ada dua golongan di dalam surat Al-Baqarah sudah disebutkan, karena ayat sebelum dari kalimat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ada satu golongan yang hanya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yaitu tentang kebaikannya di dunia saja. Nah, di dalam ayat 200 itu kalimat rabbana atina fid dunya hasanah, kalau dijelaskan di dalam salah satu kitab tafsir, di antaranya adalah kitab tafsir Sawi. Nah, orang yang mengatakan bahwa wahai Tuhan kami atina, berikanlah kepada kami bagian kami di dunia, hanya di dunia. Nah, ketika orang yang berdoa hanya untuk meminta dunia saja, maka fayutihi piha, maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia pinta untuk kebaikan di dunia saja. Sementara wa malahu fil akhirati min khalaq, sementara di kehidupan akhiratnya mereka tidak mendapatkan bagian. Itu golongan yang pertama. Jamaah semuanya, golongan yang kedua ini yang kita kaji pada malam ini, yaitu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini yang kita pakai. Kenapa kita pakai? Karena golongan yang kedua, mereka berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami atina fid dunya hasanah, ya, memberikan kesenangan di dunia. Artinya adalah ni'amihi, semua kenikmatan di dunia yang dipinta oleh dua golongan kedua ini. Wa bil akhirati hasanah, dan juga berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Wahyal jannah, yaitu surganya Allah. Dan bahkan waqina azabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Nah, ini doa yang selalu kita pakai. Kenapa? Bi adami duhuliha, jangan sampai kita memasuki kepada neraka itu, katanya ya. Kemudian wahada bayanun lima kana alaihil musyrikun, kalau dalam kitab tafsir Sawi. Dan ini adalah sebagai penjelasan lima kana alaihil musyrikun, kepada orang-orang musyrik
walihalal mukminin, dan kepada menunjukkan keadaan bagi orang-orang yang beriman. Wal qasdu bihi, yang pasti tujuan dari kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini adalah al-hasu ala talabi khairi lidarain. Kewajiban atau diwajibkan kepada kita untuk selalu meminta kebaikan, yaitu dunia, kebaikan di dunia dengan kenikmatan dunia, dan di akhirat adalah kenikmatan akhirat, yaitu surganya Allah. Kama wa'ada bisawabi alaihi, sampai sebagaimana dijanjikan oleh Allah ganjaran-ganjaran bagi orang-orang yang selalu berdoa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah semuanya, di dalam tafsir Ibnu Abbas, kebaikan dunia itu bukan kebaikan kenikmatan, tetapi disebut kebaikan dunia adalah al-mar'atus sholihah. Ya, kebaikan dunia adalah mar'atus sholihah, wanita-wanita yang sholihah. Nah, itu juga yang diminta oleh golongan yang kedua, berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada beberapa penjelasan, penafsiran dari ayat ini. Tadi sudah saya sebutkan, diantaranya di kitab Ibnu Abbas disebutkan, tafsir Ibnu Abbas, bahwa kenikmatan atau kebaikan dunia adalah al-mar'atus sholihah. Sementara kalau di tafsir Sawi disebutkan kebaikan di dunia itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Jamaah semuanya, kita patut sering mendawamkan doa ini setelah kita memang tahu penjelasan dari tafsir Al-Quran ini. Ternyata janganlah kita selalu meminta hanya untuk perkara dunia saja. Kalau kita hanya meminta perkara dunia, maka akhirat kita tidak akan mendapatkannya. Karena sudah sesuai yang ditulis di Al-Quran, firman Allah ayat sebelumnya di ayat 200 itu, orang yang hanya meminta perkara dunia, maka mereka hanya diberikan perkara dunianya saja, sementara bagian di akhiratnya dia tidak mendapatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pengajian singkat kita ini tentang doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan, masih ada di dalam surah Al-Baqarah yang mengandung doa yang harus kita pakai, yang kita dawamkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.